Presiden curiga bahwa bekas luka di wajah istri hasil pernikahan terencana itu adalah palsu. Lalu dia langsung mendorongnya ke dalam kolam. Bekas luka yang jelek itu ternyata benar-benar hilang. Hal ini membuatnya ragu, apakah wanita itu berpura-pura jelek untuk mendekatinya. Melihat rahasia yang disembunyikan selama lebih dari 10 tahun terbongkar, wanita itu akhirnya menceritakan semuanya. Ternyata ibu kandung wanita itu hanya seorang pembantu di keluarga Lee. Namun karena cantik, ia dilecehkan oleh ayah kandungnya yang sedang mabuk. Tidak lama kemudian, ibunya melahirkan dia. Sejak ia ingat, ibunya setiap hari akan menggambar bekas luka yang jelek di wajahnya, dan mengatakan kepadanya bahwa ketika ia dewasa nanti, setelah bertemu orang yang bisa melindunginya, dia tidak perlu lagi menggambar ini. Tapi aku tidak mau ibunya meninggal sebelum dia dewasa, dibunuh oleh istri pertama ayahnya. Dan wanita yang telah dewasa itu, dipaksa menggantikan kakak tirinya yang mandul. Untuk menikahinya, dinikahkan dengan putra sulung keluarga Kim, tidak ingin putri keluarga Jin. Memiliki kecemburuan yang sangat besar terhadap adiknya, dan tidak membiarkan wanita manapun mendekat. Sedangkan pernikahan adiknya ini, adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh kakeknya sebelum meninggal. Dia juga tidak punya pilihan lain. Untungnya, setelah melihat bekas luka di wajah wanita itu, dia tidak benar-benar memikirkan wanita tersebut. Demi nama baik keluarga Jin, dia berencana membuat wanita itu menikah dengan adiknya selama 3 hari, lalu memaksanya untuk secara sukarela mengajukan perceraian. Namun wanita itu tahu bahwa untuk membalas dendam bagi ibunya, dia harus tinggal di keluarga Jin dan menetapkan pijakannya. Dia menyadari, setelah mengetahui bahwa suami Cheonya adalah orang yang tampak dingin tapi sebenarnya hangat, dia mulai berusaha untuk mendapatkan simpatinya. Maka pada hari itu dia membawa teh ke kamar kakak perempuannya, sengaja menumpahkan teh ke tubuhnya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan ketika kakak perempuannya pergi mengganti pakaian, untuk menyembunyikan kalung yang diberikan suami presiden kepada kakak perempuannya. Ia menyembunyikannya. Benar saja, tidak lama kemudian, kakak perempuannya mulai cemas dan mencari ke sana kemari. Setelah wanita itu memastikan waktu kepulangan suami presiden, sengaja membuat kakak perempuannya curiga padanya. Tentu saja, saat suaminya masuk rumah, dia kebetulan menemukan istrinya dianiaya oleh kakak perempuannya. Meskipun sekarang dia tidak memiliki perasaan kepada istrinya yang buruk rupa itu, tapi dia tetap melepas jaketnya dan memakainya untuk istrinya. Dia juga sudah menemukan kalung yang hilang itu. Di mana kamu menemukannya? Apa itu di kamar Lee Yunjin? Itu di kamar Nona besar, di kantong pakaian milik Nona. Apa? Nona, karena barangnya sudah ditemukan, maka masalah ini selesai sampai di sini. Mungkin hanya kesalahpahaman. Aku akan membantumu ganti pakaian. Kenapa waktunya bisa sedekat ini? Apa dia sengaja? Nyonya muda keluarga Jin yang terhormat, melepas pakaian di depan para pelayan. Benar-benar drama yang bagus. Maaf, Tuan Jin, saya telah merepotkan Anda. Tuan Jin, bisakah Anda mengantar saya meninggalkan keluarga Jin? Saya tidak ingin merepotkan Anda. Tapi Nona besar dan Nona ketiga tidak menyukai saya. Aku pergi. Mungkin ini pilihan terbaik. Kau adalah istriku yang dinikahi secara resmi. Kecuali kau mau. Jika tidak, tidak ada yang bisa mengusirmu. Tapi... bekas luka di wajahmu itu palsu. Kenapa kau menyamar untuk mendekatiku? Apa sebenarnya idenya? Maaf, Tuan Jin, aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku hanya takut. Takut berakhir dengan ibu kandungku. Nasib yang sama, ibu kandungmu. Ibu kandung saya awalnya hanya seorang pembantu wanita di keluarga Lee. Namun karena dia cantik, dia diperkosa oleh ayahku saat sedang mabuk. Pada akhirnya, dia bahkan mati di keluarga Lee karena melindungiku. Jadi kamu sengaja berpura-pura jelek? Benar. Tuan muda Jin, saya tidak ingin menipu Anda, tapi saya terlahir dari keluarga kaya raya. Saya juga tidak berdaya. Tidak berdaya. Nanti tidak perlu lagi melukis hal-hal ini di wajahmu.
Kau adalah istriku, Jin Jeolho. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih, masih memanggilmu Tuan Jin. Sayangku. Tidak ada yang bisa merebut Zehao dari sisiku. Tidak ada seorang pun. Selamat pagi, kakak. Li Yunzhen. Tadi malam tentang kalung itu, kamu tidak berniat memberi penjelasan padaku. Kak, maksud kamu apa? Bukankah kalung itu sudah ditemukan? Li Yunzhen, kamu benar-benar pikir aku buta? Wajahmu. Zehao kemarin memberiku beberapa produk kecantikan, tidak menyangka ternyata efektif. Jika kakak juga perlu, saya akan suruh Zehao memberikannya padamu. Tamparan ini adalah untuk membuatmu sadar, posisi saya sendiri, sekarang sudah sadar? Sudah sadar. Kurasa, kau masih belum cukup sadar. Jangan kira kau sedikit pintar, lalu bisa duduk tenang, di posisi sebagai istri muda keluarga Kim. Di keluarga Kim, apa yang kukatakan padamu untuk kau kerjakan, kau harus kerjakan. Apa yang tidak kukatakan padamu untuk kau kerjakan, jangan kau pikirkan satu pun. Perempuan gila ini, bagaimana bisa keinginan untuk mengendalikannya begitu kuat? Sekarang kau tahu siapa dirimu, kenapa kamu dipukul? Saya tahu, saya melakukan hal yang Anda larang, tapi masih tidak sepenuhnya bodoh. Sekarang sudah sadar. Karena kamu sudah sadar. Bersihkan tempat ini. Di rumah Jin, membersihkan harus sambil berlutut. Ini peraturannya, iya. Zehao seharusnya segera turun, ini kesempatan. Pekerjaannya cukup rapi juga. Benar juga, pada dasarnya dia tetap jenis yang hina. Saya bukan begitu. Berani sekali melawan. Panggil, apa kau sudah kuizinkan memanggilku? Berani sekali melotot padaku. Kakak, apa yang kau lakukan? JH. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Saya sedang mengajarkannya aturan. Ini demi kebaikannya. Terlalu berlebihan. Kau bilang apa? Saya bilang kau terlalu berlebihan. Yunjin bukanlah pembantu rumah tangga. Dia adalah istriku. Hargailah dia sedikit. Zehao. Kau bahkan berbicara seperti ini padaku. Hanya demi orang lain. Yunjin adalah istriku. Bukan orang lain. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun. Jangan lakukan apapun yang akan menyakitinya. Kamu. Ayo kita pergi. Li Yunzhen. Aku pasti tidak akan membiarkanmu merebut Zehao dariku. Ibu. Sepertinya aku sudah menemukan yang itu. Bisa melindungi saya. Jika dia bisa selamanya berada di pihak saya, maka saya akan menyerahkan semuanya padanya. Baiklah, jangan terkena air beberapa hari ini. Rawatlah dengan baik. Maafkan aku, karena aku, maka kaulah yang bertengkar dengan kakakku. Ini bukan salahmu. Orang tuaku meninggal sejak lama. Nenek juga sering sakit. Kakaklah yang membesarkan aku dan Yonsuk sampai dewasa. Aku sangat nakal waktu kecil. Suatu kali aku hampir tersesat. Sejak saat itu, kakak menjadi sangat tidak aman. Selalu merasa aku akan meninggalkannya. Bahkan melakukan banyak hal ekstrim. Tapi, dia bagaimanapun juga kakakku, Yonjin. Bisakah kamu memaafkannya?
Aku tahu, aku tidak akan menyalahkan kakakku, bahkan hanya untukmu. Aku akan berusaha baik-baik dengannya. Terima kasih, Yunzen. Dulu aku tak bisa melindungi kucing kecil itu. Tapi aku bersumpah, aku pasti akan selalu melindungimu, Bu. Yang ibu katakan akan selalu melindungi saya tanpa syarat. Apakah aku benar-benar bisa bertemu orang seperti itu? Ada apa? Suami, hari ini adalah hari peringatan ibuku. Aku ingin kembali untuk berziarah kepadanya. Baiklah. Aku akan mengirimkan mobil untukmu. Ini. Semua makam ini akan digali. Tanah ini nanti akan dibangun villa di sini. Jangan biarkan beberapa orang mati mempengaruhi bisnis kita. Apa yang kalian lakukan? Li Yunjin, bagaimana kau bisa kembali? Tunggu, ada apa dengan wajahmu? Hari ini adalah hari peringatan kematian ibu kandungku. Tuan Jin secara khusus meminta saya kembali untuk berdoa untuk wajah saya. Wajah saya juga sembuh berkat Tuan Jin. Tuan Jin sangat baik kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nyonya atas pernikahan yang baik ini. Apa? Tuan Jin, apa dia akan memilih anak haram sepertimu, Nyonya? Bukankah seharusnya kamu memberitahuku? Memindahkan makamnya, dia juga pantas. Bahkan tanah di sini pun akan tercemar. Katakan padaku, di mana abu ibuku? Kau anak nakal ini, siapa yang memberi keberanianmu berbicara seperti itu padaku? Kau ingin abu jenazah wanita itu? Baiklah, minta padaku, aku akan memberitahumu. Nyonya, aku mohon, tolong beritahu aku, apakah ini cara kamu meminta bantuan? Nyonya, saya mohon beritahu saya. Berlututlah. Tidak berlutut, ya, kalau begitu jangan harap mendapatkan abu tulang ibumu. Nyonya, saya mohon. Wanita tetaplah wanita, sekalipun ia memanjat setinggi apapun, juga tidak bisa mengubah tulang jahat itu. Bukankah kamu ingin abu jenazah wanita itu? Mau apa kamu? Aku akan berikan padamu sekarang. Mau apa kamu? Jangan. Ibu. Dengan cara ini, kamu bisa sembahyang kapan saja untuk wanita itu. Bagaimana? Senang kan? Li Yunzen, kamu sedang apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat berhenti. Berhenti. Suami. Ini dia, anak perempuanmu yang kau pelihara dengan baik, bahkan berani membunuh orang. Nak durhaka, kau ingin membunuh ibumu? Ayah, ibu. Kalian salah paham. Ini mobil pemberian Tuan Muda Jin. Saya tahu, Nyonya sangat menyukai merek ini. Jadi, saya sengaja kembali untuk memberikan ini kepada Nyonya. Memberikan mobil. Kau barusan jelas-jelas ingin membunuhku. Bagaimana mungkin, Nyonya yang telah membesarkan saya seorang diri. Saya sangat berterima kasih padanya. Sepertinya, Tuan Jin sangat baik padamu. Kedepannya, sering-seringlah memuji keluarga Li di depan Tuan Jin. Tentu saja. Kalau bukan karena kalian pada waktu itu, bagaimana mungkin Yun Jin akan menikah dan hidup bahagia di keluarga Kim Suri? Yun Jin menghormati kamu, jadi jangan sungkan padanya. Ayah, ucapanmu terlalu formal. Istrimu adalah ibuku. Milikku adalah miliknya. Syukurlah kamu masih punya sedikit hati nurani. Itu sudah pasti. Kebaikan kalian terhadapku akan kubalas dengan sebaik-baiknya. Sudahlah,
Sayang, ayo naik mobil, kita pulang.